BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana. Aduh Sri, aku nggak kuat lagi berjalan. Aku merasa sangat letih. Kepalaku pusing dan mataku, berkunang-kunang. Kita istirahat dulu, Sri. Iya, yuk. Kita istirahat di sini saja. Di bawah pohon ini jadi agak teduh. Apa kamu bisa aku tinggal sebentar, yuk? Kamu mau kemana, Sri? Aku mau mencari rumah warga desa. Asmara di Tengah Bencana, sebuah drama radio tentang kisah cinta sepasang anak manusia dengan perbedaan status sosial. Tunggu dulu, Kang. Ini ada apa? Siapa perempuan ini? Mau dibawa kemana? Aku belum tahu siapa dia, Nyik. Dia pingsan di pinggir jalan. Karena itu, kubawa pulang. Mengapa harus dibawa pulang, toh? Memang kamu yang salah. Kamu yang membuat dia Asmara di Tengah Bencana, sebuah drama radio dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo pada saat terjadinya bencana letusan Gunung Merapi. Kisah yang diramu dengan persoalan dendam, kesetiaan, dan kejujuran. Tak ada manusia yang sempurna, dan cinta tak pernah berdusta. Naskah karya S. Tijab, penata suara Indra Mahendra, sutradara Haryoko. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara khatulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Saung Rono girang sekali begitu mendengar penjelasan dari Belendung tentang Raden Mas Jatmiko, bahwa Jatmiko adalah putra seorang tumenggung, bahwa orang tuanya kaya raya dan banyak hartanya, dan Jatmiko sendiri merupakan anak laki-laki satu-satunya. Maka terlintaslah dalam pikirannya untuk menjadikan Jatmiko sebagai sandera. Dia yakin bahwa usahanya itu akan berhasil. Orang ini anak Tumenggung. Dan Tumenggung itu orang pangkat. Dia juga pasti kaya raya. Hartanya pasti banyak sekali. Aku bisa menggunakan anak laki-lakinya untuk memperoleh uang yang banyak. Aku akan berusaha memeras Tumenggung. Dia pasti sayang pada anak laki-laki satu-satunya. Dia pasti tidak mau kehilangan Jatmiko. Dia pasti akan segera memenuhi keinginanku. Dia pasti takut kehilangan anak kesayangannya. Baik. Kalau begitu, aku harus segera menulis sepucuk surat untuk Ki Tumenggung. Tapi tulisanku jelek. Aku akan mencari anak buahku yang tulisannya lebih bagus. Biarlah dia yang menulis. Aku tinggal mengatakan apa saja yang harus ditulisnya. Tak lama kemudian, surat untuk Ki Tumenggung sudah selesai ditulis.
Sawung Rono melipat-lipat surat, kemudian kembali menghampiri Belendung. Sejenak dia menatap wajah laki-laki yang pendek gemuk serta bertampang dungu itu. Nah, Belendung, ada tugas untukmu. Tugas apa, Ndoro? Ini ada sepucuk surat. Pergilah kau ke kota Raja Mataram dan temuilah majikanmu, Tumenggung Jayeng Logo. Setelah itu berikanlah surat ini padanya. Dan katakan bahwa surat ini adalah surat dari Sawung Rono alias Untu Bledek. Mengerti? Tahu apa yang harus kamu lakukan? Tahu, Ndoro. Saya kan hanya ditugaskan menyampaikan surat itu untuk Gusti Tumenggung Jayeng Logo. Dan setelah itu bagaimana? Setelah itu kamu tunggu saja. Kamu tunggu bagaimana sikap majikanmu itu. Apakah dia mau memenuhi keinginanku ataukah sebaliknya menolak? Lah, terus ini, Den Mas Jatmiko bagaimana? Apakah dia juga diperbolehkan kembali ke Mataram? Oh, tidak. Untuk sementara dia di sini dulu. Kamu saja yang kembali ke Mataram. Jatmiko biar di sini. Nanti kalau keinginanku sudah terpenuhi, artinya Tumenggung Jayeng Logo sudah mengirimkan uang seperti yang kuminta, baru Jatmiko kulepaskan. Tahu kamu apa maksudku? Ngertos, Ndoro. Tahu. Jadi Den Mas Jatmiko dijadikan sandra. Begitu ya? Nah, itu kamu pintar. Benar. Dia kujadikan sandra. Dia akan tetap hidup kalau Tumenggung Jayeng Logo mau mengabulkan keinginanku. Tapi sebaliknya, kalau sampai dia menolak, dia keras kepala dan mengukui harta bendanya, maka anak laki-lakinya akan segera kehilangan nyawanya. Waduh, seram sekali. Bagaimana, Den Mas? Saya harus segera kembali ke Mataram. Laksanakan saja apa yang ditugaskan padamu, Belendung. Kamu tidak usah mengkhawatirkan diriku. Aku bisa menjaga diri. Tapi ya, nanti kalau Gusti Tumenggung tidak mau memenuhi keinginan Ndoro Sawung Rono ini, bagaimana, Den Mas? Kamu tidak usah memikirkan tentang keselamatanku, Belendung. Pikirkan tentang keselamatanmu sendiri saja, ya? Inggih, Den Mas. Ya, baik. Kalau begitu, kapan saya harus berangkat ke Mataram Ndoro Sawung Rono? Lebih cepat lebih baik. Sekarang saja kamu berangkat. Ambil kudamu dan awas. Jangan sampai surat penting itu jatuh di jalan. Oh ya, iya, Ndoro. Tidak mungkin. Akan saya jaga baik-baik surat ini. Sebab ini artinya nyawa saya. Benar sekali. Kalau sampai surat itu hilang di jalan, nyawamu menjadi taruhannya. Bagus. Cepat laksanakan perintahku. Berangkat sana. Baik, Ndoro Sawung Rono. Saya mohon pamit. Den Mas, Iya. saya pergi dulu ya. Iya. Sementara itu, Setioningsih dan Sri Gondang masih dalam perjalanan pulang ke desa masing-masing. Sri Gondang ke Sumberjati, sementara Setioningsih ke arah desa Jatisari. Tapi rupanya mereka tersesat jalan, sehingga sejak tengah hari tadi, mereka hanya berputar-putar di sebuah daerah yang asing yang belum pernah mereka kenal. Setioningsih sudah sangat putus asa, sementara dia merasa kurang sehat. Pertama, dia terlalu letih, dan kedua karena dia juga kelaparan. Sedangkan Sri Gondang tampaknya lebih tahan banting. Gadis kecil itu wajahnya masih kelihatan merah dan langkah-langkahnya masih tegas serta lincah. Aduh Sri, aku ndak kuat lagi berjalan. Aku merasa sangat letih. Kepalaku pusing dan mataku, aduh, berkunang-kunang. Kita istirahat dulu, Sri. Iya, yuk. Kita istirahat di sini saja. Di bawah pohon ini jadi agak teduh. Apa kamu bisa aku tinggal sebentar, yuk? Kamu mau kemana, Sri? Aku mau mencari rumah warga desa. Barangkali aku bisa menemukan makanan. Sudahlah, Sri. Tidak usah kemana-mana.
di sini saja. Nanti setelah istirahat, sebentar juga aku bisa lagi meneruskan perjalanan. Ya, mudah-mudahan saja kita menemukan jalan pulang dan tidak lagi tersesat kemana-mana. Iya yuk, mudah-mudahan saja kita cepat sampai di rumah. Aku juga sudah sangat letih. Aku Kenapa? kerongkonganku kering sekali, Sri. Leherku seperti kecekik. Sepertinya di bawah ada sungai kecil yuk. Aku turun sebentar ya. Aku ambilkan air. Tidak usah, Sri. Tidak Kenapa? usah. Kau juga pasti sangat letih. Sudah, duduk di sini saja. Tidak yuk. Aku akan turun sebentar. Dan aku akan kembali membawa seteguk air. Mudah-mudahan bisa menolongmu yuk. Jangan, Sri. Tidak usah. Sudah, di sini saja. Sri Gondang buru-buru menyelinap di balik pepohonan, kemudian meluncur turun melewati jalan setapak. Memang benar, di lereng bawah ada sungai kecil yang airnya sangat bening. Buru-buru Sri Gondang menyobek daun pisang, kemudian membuatnya menjadi takir atau pincuk. Takir ialah semacam wadah yang biasa dipergunakan untuk mengambil air ataupun makanan. Biasanya bahannya dari sobekan daun pisang yang dibentuk persegi. Dengan takir itu, Sri Gondang mengambil air dan perlahan-lahan membawanya ke lereng atas. Tapi dia sangat kecewa. Begitu sampai di atas, dia melihat Setioningsi tidak sadarkan diri lagi. Rupanya karena sakit dan letih, juga karena perutnya kosong, akhirnya dia pingsan. Aduh yuk. Yuningse, bangun yuk. Bangun. Ini aku bawakan air. Minum dulu sedikit yuk, supaya kerongkonganmu basah. Ayo yuk, cepat bangun. Aduh, kok tidak mau bangun ya? Tapi nafasnya masih ada kok. Aduh, bagaimana ya? Pada siapa aku harus minta tolong? Tolong! Tolong! Tempatnya sepi seperti ini. Mana ada yang dengar teriakanku? Aku harus segera cari pertolongan. Yuniksi harus segera ditolong. Kalau tidak bisa gawat. Nah, untung itu ada orang naik kuda. Kebetulan dia sedang menuju kemari. Duh, mudah-mudahan saja dia bisa menolong kami. Tapi, bagaimana kalau dia orang jahat? Nanti kami jadi bertambah susah. Aku tidak tahu sekarang ini berada di daerah apa. Dan tampaknya di luar banyak sekali orang-orang jahat. Mereka berkeliaran kemana-mana mencari mangsa. Tapi aku tidak boleh berprasangka buruk. Belum tentu orang itu bermaksud jahat. Apa yang kalian lakukan di sini? Hah? Itu siapa yang tidur itu? Dia tidak tidur, Pak De. Dia pingsan. Oh, pingsan? Wah, dia harus segera ditolong. Barangkali dia sakit. Memang dia sakit, Pak De. Badannya panas dan perutnya kosong karena sejak kemarin belum makan apa-apa. Oh. Kami juga sangat letih. Sudah hampir 2 hari kami berjalan tanpa tujuan. Wah, itu tidak boleh. Kalian perempuan harusnya tinggal di rumah. Jangan keluyuran kemana-mana. Tapi sebaiknya temanmu itu segera mendapat pertolongan. Ayo,
bantu aku menaikkan dia ke atas kuda. Lalu kita bawa dia ke rumahku. Ayo. Rumah Pak D di mana? Jauh dari sini ya? Oh, tidak terlalu jauh. Di pengkolan jalan ini, di ujung jalan sana. Rumahku di bagian ujung jalan ini. Ayo cepat, bantu aku. Temanmu itu harus mendapat pertolongan. Kamu sepertinya juga capek sekali. Kamu butuh istirahat. Iya Pak D. Terima kasih atas kebaikan hati Pak D. Ya, ayo sini. Angkat dari sebelah situ. Biar aku yang angkat di sini ya. Begitu. Iya, sini. Sebelah sini. Iya Pak D. Aduh, berat Ayo. sekali. Kita mau kemana Pak D? Ke situ, ke kuda itu. Lalu kita sama-sama naikkan di atas kuda. Kalau kita bisa jalan kaki saja. Temanmu ini kan pingsan. Iya. Jadi dia tidak bisa jalan. Ayo. Nah, begitu. Iya. Sekarang ayo. Kamu jalan di belakangku. Iya Pak D. Terima kasih sebelumnya atas pertolongan Pak D. Laki-laki setengah tua yang tak lain dan tak bukan adalah Panut, anak buah Ki Suropanggah, menuntun kuda perlahan-lahan menyusuri jalanan berbatu. Sri Gondang melangkah di belakangnya. Mereka terus bergerak menghampiri tikungan jalan. Sri Gondang kelihatan cemas karena Setioningsi sepertinya belum juga sadar. Kepalanya terjuntai ke bawah dan rambutnya terurai. Pakaiannya juga lusuh. Keadaannya sangat memelas. Sri Gondang benar-benar khawatir. Sambil menggigit bibirnya setengah menangis, gadis kecil itu terus melangkah seperti berlari-lari kecil di belakang kuda. Dan tak lama kemudian, kuda itu pun memasuki halaman sebuah pondok sederhana. Panut menggotong Setioningsi bersama Sri Gondang. Dari arah dapur, muncul seorang perempuan yang usianya sekitar 30 tahunan. Dialah istri Panut. Tampaknya perempuan desa itu kurang suka melihat apa yang dilakukan suaminya. Tunggu dulu Kang. Ini ada apa? Siapa perempuan ini? Mau dibawa kemana? Aku belum tahu siapa dia, Nyik. Dia pingsan di pinggir jalan. Karena itu, ku bawa pulang. Mengapa harus dibawa pulang toh? Memang kamu yang salah. Kamu yang membuat dia pingsan. Ya, bukan, Nyik. Tapi tidak ada salahnya kan kalau kita menolong orang yang sedang kesusahan. Alah, alasan saja. Seperti aku tidak tahu watakmu. Kamu kan senang sama perempuan-perempuan muda yang cantik, yang bersih kulitnya, yang panjang rambutnya, iya kan? Jangan-jangan perempuan ini adalah simpananmu. Jangan salah paham, Nyik. Simpanan apa? Aku kok punya simpanan perempuan. Duit saja tidak gablek kok nyimpan-nyimpan perempuan. Sudahlah. Ayo, tolong. Tolong angkat dia dan baringkan di atas bali itu. Ayo. Ya sudah, baringkan saja di situ. Aku tidak mau tahu, bukan urusanku. Iya, Dok. Di sini saja ya. Sudah, letakkan, ayo. Iya. Sepertinya dia masih pingsan Pak D. Iya. Wah, bagaimana ya cara membuatnya sadar? Aku tidak tahu, Dok. Ya, kita tunggu saja. Barangkali saja dia nanti akan sadar sendiri. Sementara itu, Ki Lurah Jatisari dan warga desanya mulai bergerak meninggalkan halaman rumah. Mereka sudah sepakat untuk mengungsi. Ki Lurah sudah menjelaskan dengan gamblang bahwa keadaan Gunung Merapi mulai gawat. Kalau tidak segera mengungsi, bisa jatuh korban manusia. Ki Lurah Jatisari memimpin rombongan di bagian depan. Dia berjalan beriringan dengan istrinya. Nyi Lurah banyak diam. Dia ingat pada anak gadisnya yang belum ketahuan nasibnya di rumah orang. Loh, ini kok pada berhenti, ada apa ini, ha? Maaf, Ki Lurah. Sebenarnya kami agak berat meninggalkan rumah. Soalnya kami mempunyai ternak yang lumayan banyak, Ki Lurah. Loh, memang ada apa kalau punya ternak? Aku juga punya kambing, ayam, seekor sapi. Kita kan tidak bisa membawa mereka mengungsi. Mau ditempatkan di mana? Dan mau dicarikan makan apa? Ayo, sudahlah. Ayo,
Yang di rumah ya biar di rumah, sementara kita harus mengungsi untuk menyelamatkan nyawa kita masing-masing. Tapi nanti kalau ternak kita dicolong orang bagaimana, Ki Lurah? Rugi besar kita. Sudah bertahun-tahun kita pelihara, sudah besar diambil orang. Iya, Ki Lurah. Sudah. Soal itu jangan khawatir kalian ya. Aku juga ikut memikirkan masalah ini. Memang setiap kali Gunung Merapi meletus, pasti ada kendalanya. Kendala salah satu di antaranya ya memang pencuri berkeliaran. Mereka mencuri ternak dan kadang-kadang membobol pintu dan mencuri barang-barang berharga. Nah, itu sudah kita pahami bersama-sama. Dan untuk itu juga akan kita atasi bersama-sama, ya. Nanti kita giliran jaga. Maaf, Ki Lurah. Apalagi? Sebenarnya kita mau mengungsi kemana, Ki Lurah? Ya, ke tempat yang aman. Kita sudah punya banyak pengalaman setiap kali Gunung Merapi meletus, ya kan? Kita harus berlindung di tempat yang aman. Kita jangan sampai kena sambaran awan panas ataupun hujan batu-batu kerikil. Pokoknya kita cari tempat yang aman. Jelas? Kita harus sabar dan berani menunggu sampai Gunung Merapi kembali tenang. Ya, tapi kalau menunggunya terlalu lama ya susah juga, Ki Lurah. Iya. Nanti harta benda kita habis dikuras orang. Aduh, jangan berpikiran yang buruk-buruk. Kita serahkan saja pada Yang Maha Kuasa, ya. Pokoknya pertama kali kita harus menyelamatkan nyawa manusia. Baru setelah itu harta benda. Allahu Akbar. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara khatulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, saudara pendengar, demikianlah serial Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana seri ke-38 yang didukung oleh para pemain Nanang sebagai Jatmiko, Rifki sebagai Blendung, Bambang Jeger sebagai Sawung Rono, Ajeng sebagai Setioningsi, Nika sebagai Sri Gondang, Guritno sebagai Panut, Ayu sebagai istri Panut, Elsa Surya sebagai Ki Lurah, dibantu oleh Iwan dan Anas, dan Asli Suhastra, pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami Setioningsi dan Sri Gondang? Dan bagaimana dengan Ki Lurah Jatisari dalam usahanya menyelamatkan warga desa juga harta bendanya? Silahkan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa. Di alam semesta, jalani semua perintahnya, tak peduli dengan kasta, dari Brahma sampai Sudra. Ada yang di atas, kadang di bawah, seperti roda yang terus berputar. Duka dan cinta, senang dan sengsara, semua ada di dalam alur ceritanya. Kita semua telah mendapatkan
perang